Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan singkat bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Sabtu 11 Januari 2025. Pada kesempatan ini, saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan telah menuntun kita dari tahun 2024 memasuki tahun 2025. Kiranya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan terus menyertai kita sepanjang tahun 2025. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami kembali menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur atas pemeliharaan pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus kami alami, dan sekarang kami boleh berada di tahun 2025. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang segar diberkati Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Mengawali aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik dan benar kehendak Tuhan yang akan kami renungkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 16 demikian. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun, manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema renungan kita pagi ini berjudul Hikmat Sejati. Kakinan Tongan.
Saudara-saudara, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan yang baik dan benar, serta menghindari yang buruk. Orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya agar hidup berhikmat, sebagaimana yang disebutkan dalam Amsal 4 ayat 1. Dengarlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Melalui pesan ini, orang tua mengharapkan agar anak-anaknya memperoleh pengertian untuk membedakan yang baik dan yang buruk, atau berhikmat. Saudara-saudara, Paulus mengajarkan jemaat di Korintus bahwa hikmat yang sejati mengharuskan orang percaya untuk dituntun oleh Roh Kudus. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus memungkinkan mereka untuk menarik kesimpulan berdasarkan sudut pandang Allah, membuat keputusan-keputusan bijaksana dalam keadaan sulit, dan mampu menghadapi godaan guru-guru palsu. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak percaya, tidak dapat memahami kebenaran-kebenaran rohani, dan mereka tidak dapat mengerti bahwa Roh Allah hidup dalam diri orang-orang percaya. Semuanya kelihatan begitu bodoh bagi mereka, sama seperti seorang yang tidak bisa memahami nada, tidak akan bisa menghargai musik yang indah. Demikian dengan orang yang tidak menerima Kristus, tidak bisa memahami kebenaran dari Roh Allah. Orang-orang seperti ini tidak akan mampu memahami apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah cukup hidup dalam hikmat sejati? Hidup yang mau dituntun oleh Roh Kudus sehingga terus-menerus kita dapat membedakan kebenaran dan kefasikan. Melalui tuntunan Roh Kudus, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan pikirkan dan memahami rencana, pikiran, serta tindakan Kristus. Sediakanlah waktu yang cukup bersama Kristus untuk dapat semakin memahami pikirannya. Hubungan akrab dengan Kristus senantiasa hanya akan terwujud jika kita konsisten menyediakan waktu dalam hadirat dan firman-Nya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas waktu yang singkat Tuhan anugerahkan bagi kami untuk membaca, merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti dengan baik dan benar. Bahkan memampukan kami untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Supaya kami terus menjadi surat terbuka, menjadi cermin Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan kiranya melawati mereka,
Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang sedang bergumul, yang sedang bersukacita Tuhan sempurnakan, dan yang sedang berjuang untuk berbagai tujuan dan harapan, Tuhan topang mereka, anak-anak dan cucu kami dalam bangku studi, kiranya diberikan hikmat dan akal budi bijaksana sehingga mereka dapat menjalani pendidikan dengan baik dan berhasil dengan baik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya memberi kesehatan, memberkati mereka, menguatkan iman pengharapan mereka dalam menjalani masa tua mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk segenap majelis hamba-hamba Tuhan, pendeta, pengurus-pengurus OIG dimanapun berada. Tuhan kiranya terus memberkati, memberikan hikmat-Mu supaya mereka dapat menjadi gembala-gembala jemaat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Berkati seluruh program jemaat, dan khususnya dalam mempersiapkan program tahun 2025, Tuhan kiranya memberkati dan memberikan hikmat supaya dapat dirancang program-program seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, segenap aparatnya supaya dapat memerintah kami seturut dengan kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, seluruh keberadaan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami dapat melalui hari ini dengan penuh damai sejahtera. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada,